Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk. Saya harus cicil satu persatu untuk dibahas ya. Jadi buat teman-teman yang kalau ada koin apa yang teman-teman pengen dibahas di channel ini, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Nanti yang request paling banyak itu akan aku prioritaskan untuk dibahas lebih dulu, teman-teman. Oke, hari ini kita udah dapat requestan masuk ya, yaitu Bitcoin sama iOS, IEOZ ya. Itu kita akan bahas untuk dua koin ini dalam satu video. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau forward satu event dari toko kripto. Jadi toko kripto lagi ngadain event USDT cashback ya, hadiahnya total sampai 25 juta rupiah. Ini periodenya mulai dari 12 Juli sampai 18 Juli 2024. Jadi ini teman-teman udah bisa ikutin eventnya. Make sure teman-teman yang mau ikut eventnya itu harus melakukan verifikasi atau KYC tahap pertama di aplikasi toko kripto. Yang belum punya aplikasi toko kripto bisa langsung daftar di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kemudian teman-teman bisa deposit dan lakukan trading minimal Rp20.000 saja dan berlaku kelipatannya. Nah, teman-teman bisa trading ke pair USDT ataupun Bitcoin. Termasuk kalau teman-teman baru deposit, misalkan nih, teman-teman tukar dari EDR menjadi USDT, teman-teman sudah termasuk mengikuti campaign trading ini. Jadi teman-teman berpeluang untuk mendapatkan cashback senilai Rp20.000. Jadi event ini terbatas, buruan yang mau ikutan campaign ini. Jangan lupa juga untuk isi form di sini ya. Jangan lupa masukkan user ID kalian yang mana teman-teman sudah dapetin kalau teman-teman sudah menyelesaikan KYC-nya. Buruan ikutin event ini. Event ini sangat-sangat terbatas. Oke, langsung kita akan masuk ke pembahasannya dari Bitcoin terlebih dahulu. Hari ini BIR diperdagangkan di kisaran level $0,43. Ini merupakan sebuah meme coin dengan tema BIR ya. Untuk supply maksimum token ini ada di 888 miliar, sementara untuk supply yang beredar itu sekitar 549 miliar token. Supply-nya sangat-sangat banyak, dan kalau kita hitung ini sudah sekitar 70-80% supply beredar. Market cap-nya nggak terlalu besar, ada di 238 miliar rupiah ya, dan berada di peringkat 865 di CMC, teman-teman. Untuk pasarnya, Bitcoin ini bisa diperdagangkan di Gate.io, ATX, KuCoin, Maxi, Bitget, BingX, dan kawan-kawan. Aku perhatikan ini adalah sebuah meme token ya, yang mana yang namanya meme token itu diciptakan ya buat happy-happy, buat lucu-lucuan, teman-teman. Kemarin mereka ada ngasih airdrop juga di aplikasi Gate.io, dan saat ini kita lagi demam apa? Demam sama yang namanya meme token. Kenapa demikian? Kemarin ada meme token namanya Water ya. Itu di endorse langsung sama Ronaldinho dan juga Messi. Teman-teman, harganya melesat lumayan signifikan. Jadi meme token di jaringan Solana ini seperti punya keunikan tersendiri ya, tergantung marketing mereka seberapa aktif ya. Jadi saat ini BIR lagi coba untuk membangun komunitas dan juga ekosistem mereka. Teman-teman, ada beberapa meme yang mereka bikin dan sepertinya mendapatkan engagement yang cukup baik untuk pasar ya, untuk viewersnya di Twitter juga cukup baik. Teman-teman ya, yang namanya meme token tentu saja punya kekurangan ya, punya kelemahan dan juga punya keunggulan, teman-teman. Biasanya meme token itu suka lawan arus sama market biasanya, tapi nggak selalu. Dan juga yang namanya meme token seringkali naik karena adanya pom-pom dari influencer ataupun ya siapapun yang bertindak sebagai suatu tokoh pusat yang memang dibikin untuk menggerakkan harga, untuk menarik orang biar FOMO di token-token tersebut. Meme token yang satu ini ya bentuk seperti BIR kartun, ada tangan, ada kaki kayak gitu, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan ya, dari sudut pandang holder nih, BIR token ini dipegang oleh satu holder dengan jumlah kepemilikan sangat besar, sekitar 18,9%. Ini sangat-sangat besar jumlahnya, teman-teman. Dan kalau kita lihat transaksi cukup aktif ya terjadi di token ini atau di wallet ini, yang menunjukkan memang ya orang yang memiliki wallet ini itu sangat-sangat aktif dalam hal bertransaksi di BIR.
entah itu pembelian ataupun penjualan. Kemudian di wallet nomor 2-nya itu dipegang oleh Get.io sampai 18,9%. Dan kalau kita melihat dari jumlah ini cukup besar juga. Kemudian sisanya baru ada di DEX-nya jaringan Solana, yaitu Raydium, ada di BitGet, KuCoin, dan juga exchange-exchange yang lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa token ini itu masih dipegang oleh whales-nya satu, dan sisanya dia sudah mulai terdistribusi ke retail. Itu. Ya itu sih teman-teman. Lalu gimana nih untuk price action atau pergerakan harganya? Nah kalau kita melihat secara teknikal, pergerakan harga dari BIR itu sempat mengalami lonjakan ketika di tanggal 7 Juni kemarin. Namun setelah itu kondisi market dari Bitcoin cukup labil. Ya, belum lagi BTC dominant sempat mengalami kenaikan kan kemarin di sini. Di bulan di sini ya, di bulan Juni ini ada kenaikan. Nah, itu menekan banyak sekali altcoin untuk turun, dan BIR mendapatkan impact penurunan harga yang sangat signifikan. Bahkan harganya sekarang udah cukup dalam, di bawah dari level dia pertama kali listing. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual terjadi pada token ini sangat-sangat masif. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke sebuah token yang notabene masih baru, ya, penurunan seperti ini mungkin sangat-sangat realistis dan juga sering terjadi. Karena kenapa demikian? Karena biasanya ketika token baru listing itu dia lagi coba cari harga wajar. Harga di mana token itu bisa dibilang dihargai, dan juga dia biasanya tidak akan mengalami penurunan yang signifikan lagi. Jadi biasanya token akan di press sedalam-dalam mungkin harganya sampai akan ada titik di mana token ini udah nggak bisa turun di bawah harga tersebut. Nah biasanya harga-harga tersebut adalah harga-harga yang udah mulai kemurahan dan biasanya akan balik naik lagi. Nah kalau kita lihat dari realita pada market, ketika penurunan terjadi di bulan Juni kemarin, BIR ini belum sama sekali menunjukkan indikasi reversal. Artinya adalah token ini masih ada potensial untuk mengalami penurunan karena tekanan jual yang terjadi ini masih sangat-sangat kuat, teman-teman. Dari candlestick belum ada pembalikan arah. Nah, berarti token ini dinilai sama market itu masih kemahalan, sehingga ada kemungkinan token ini bakalan mengalami fase penurunan berikutnya, penurunan lanjutan, teman-teman. Jadi waspada kalau teman-teman ada pegang tokennya, ya, make sure teman-teman kuat pegangan karena ini bakalan masih berpotensi untuk koreksi sampai indikasi yang pertama adalah Bitcoin, sampai Bitcoin mengalami reversal. Indikasi kedua adalah BTC dominance, jangan sampai naik tinggi lagi. Dan indikasi ketiga adalah Bitcoin masih tetap aktif di komunitasnya. Sebab kalau Bitcoin ini tidak aktif lagi, tidak posting meme lagi, orang akan melupakannya. Ketika orang melupakannya, ya bagaimana investor baru bisa masuk atau mau membeli token ini? Pasti ya makin lama hype-nya makin turun dan bisa jadi tokennya ditinggalkan. Saat ini di pasar kripto itu ada sekitar ribuan koin ya. Dan tidak semuanya mengalami trend rally. Ada yang cuma hype sesaat tapi at the end dilupakan. Yaitu karena membangun komunitas itu sepenting itu. Jadi buat teman-teman yang udah punya tokennya, make sure pantau terus Twitter. Ya, di sini ada data yang banyak sekali teman-teman tentang hype-nya sebuah token. Gitu. Kalau dari saya sih itu kemungkinan masih bakalan mengalami koreksi lanjutan. Next kita akan bahas untuk iOS Network atau iOS ya. iOS. Nah, ini kita akan lihat teman-teman sebuah project yang memang berfungsi sebagai multimedia yang terdesentralisasi. Jadi token ini pada awalnya itu diciptakan sebagai blockchain layer pertama ya yang memfasilitasi untuk cross chain antara Cosmos dan Ethereum. Awalnya seperti itu, namun pada perkembangannya ternyata iOS ini semakin lama semakin baik, teman-teman. Dan saat ini mereka sedang membangun beberapa project yang berhubungan sama multimedia kayak teks, audio, games, metaverse, live streaming, virtual reality, video streaming, kemudian augmented reality, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dari mereka punya website terbaru, mereka sekarang running untuk create DePIN mereka sendiri. Sementara sih DePIN ini masih
sifatnya masih coming soon, masih belum teman-teman. Sementara mereka sedang berfokus di project AI, storage, and streaming. Jadi ini merupakan project protokol layer 1 yang memang diciptakan itu untuk memfasilitasi banyak kreator di pasar ya untuk membuat konten dan lain sebagainya. Mereka juga sudah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan decentralized AI guna untuk mensupport para kreator di dunia blockchain ini, teman-teman. Kemudian mereka juga ada peningkatan di secure and decentralized storage mereka tentang penyimpanan. Kemudian streaming. Ini juga mereka sudah meningkatkan tentang kualitas video yang ditampilkan di platform ini. Itu. Jadi kontributor dari iOS sendiri udah cukup banyak ya, dan saat ini mereka masih sedang membangun project ini. Dan project ini disupport oleh banyak sekali college, kampus-kampus gitu, penelitian, termasuk juga ada Nvidia di sini, ada Qualcomm, ya, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi dengan partnership sekuat ini, ya bisa dibilang iOS bisa dibilang menjadi salah satu project yang lumayan oke saat ini ya, saat ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari Twitter, mereka juga cukup aktif ya, posting tentang apa sih update-update mereka, kemudian mereka kolaborasi sama siapa aja. Kayak Web3 AI whitelist program, ini ada program yang mereka bikin bersama dengan TAR AI. Ini adalah pengembangan kolaborasi terkait dengan AI yang mereka lakukan. Kemudian juga ada IELF, ya ini juga program AI. Kemudian juga ada Nakamoto Games, ini pengembangan di dunia games yang mereka kerjakan. Jadi banyak banget project yang saat ini sedang dikembangkan oleh iOS ini, teman-teman. Jadi saat ini sih, sampai saat ini ya, ini masih terbilang sebuah ekosistem yang bisa dibilang oke untuk pasar saat ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari blockchain mereka sendiri, iOS Network Blockchain Explorer, di sini kita bisa melihat seperti apa sih transaksi dari project ini, ya supply-nya bagaimana. Cukup clear, jadi artinya mereka punya blockchain yang sangat transparan. Kita bisa lacak transaksi-transaksi yang terjadi saat ini masih sangat-sangat aktif ya. Beberapa detik lalu ada transaksi juga yang dilakukan. Kemudian bloknya kita juga bisa lihat secara real time. Dan adopsi dari iOS Network sendiri itu mayoritas ada di Eropa dan Amerika. Ya, beberapa saja ada di kawasan China, Hong Kong, termasuk juga Indonesia dan juga di beberapa negara Amerika Selatan. Ya, itu teman-teman yang merupakan sebuah pengembangan proyek ini. Kemudian validator mereka itu ada di 50 validator dan semuanya aktif. Mereka berkontribusi di platform ini untuk mengembangkan jaringan. Jadi biasanya sebuah proyek semakin dia terdesentralisasi, validator mereka semakin banyak. Dan untuk iOS ini menurut saya cukup oke sih untuk sebuah proyek menengah ya, validator 50 terbilang oke karena memang jaringannya juga cukup aktif gitu. Itu untuk tokennya maksimum supply dia tidak kedetek, tapi supply beredarnya ada di kisaran 1,1 miliar iOS dengan harga sekitar 6.500 rupiah, teman-teman. Market cap-nya menengah di kisaran 7,2 triliun rupiah. Untuk pasarnya sudah sangat-sangat luas ya. Hampir di semua exchange sudah melisting untuk iOS ini, teman-teman. Yang belum itu di Binance dan beberapa exchange lain. Semoga bisa listing di exchange yang lain ya. Nah, Coinbase. Kalau udah sebuah koin itu listing di Coinbase ini adalah exchange yang paling ketat dalam hal melisting token. Jadi buat teman-teman yang baru masuk ke pasar, teman-teman bisa cek dia di market cap atau di CoinGecko. Coba lihat kalau sebuah token sudah listing di Coinbase, kemungkinan besar fundamentalnya bagus. Karena Coinbase ini benar-benar selektif dalam hal melisting token. Jadi ibaratnya kalau teman-teman udah lihat nih ada token listing di Coinbase, itu biasanya terpercaya karena mereka benar-benar usut tuntas, teman-teman. Jadi itu adalah indikasi yang bagus sebenarnya. Ingat yang namanya kemungkinan besar artinya ada sedikit kemungkinan kecil. Jadi nggak semua memang, tapi mayoritas koin-koin yang sudah listing di Coinbase, sepengalaman saya, sepengetahuan saya, itu rata-rata kuat secara fundamental. Gitu. iOS boleh diperhatikan.
Lalu gimana nih untuk harganya sendiri? Nah, kalau kita melihat harga ya, iOS ini kita sudah pernah bahas di video yang dulu, teman-teman. Kita coba cek di YouTube. Udah lama banget ya aku nggak bahas tentang iOS ini. Nah, ini kita sudah bahas iOS itu setahun lalu. Tahun lalu, ini juga kita bahas 7 bulan yang lalu ya. Nah, itu terakhir kali kita bahas 7 bulan yang lalu. Dan saat ini bagaimana nih impact-nya terhadap harga? Ini aku pakai analisa yang kemarin. Aku belum ganti, teman-teman. Nah, di tahun 2021 sampai 2023, iOS itu mengalami fase koreksi yang sangat-sangat parah, teman-teman. Waktu itu belum ada berita-berita bagus seperti sekarang ini. Belum ada kolaborasi dan kerjasama pada iOS. Aku sendiri sudah sempat review iOS ini di tahun itu bener-bener secara project itu kurang greget, kurang meyakinkan. Ya, bahkan aku prediksi ketika 7 bulan lalu videonya itu di kisaran April 2023, teman-teman, iOS masih berpeluang untuk koreksi. Ternyata benar koreksi dan turun sampai kisaran 0,01. Tapi berita baru terjadi setelah dia mendapatkan beberapa kolaborasi dan kerjasama dengan Google Startup, kemudian FinAI, Nvidia, Qualcomm, Liverpool, University of Liverpool, dan lain sebagainya. Itu mulai muncul peningkatan dari adopsi dan juga peningkatan harga. Jadi ini menunjukkan memang proyek ini berproses ya. Sebelumnya iOS ini pertama liquidity-nya sangat-sangat rendah. Sedikit exchange yang memperdagangkan waktu itu. Sehingga ya kalau teman-teman perhatikan secara chart ini benar-benar tidak menarik. Ya, namun setelah dia listing di exchange yang lebih besar dan juga mendapatkan banyak sekali ibaratnya kayak kepercayaan dari para investor, ya banyak investor-investor masuk, harga dari iOS ini melesat signifikan, bahkan sampai ke level 0,4. Level di mana iOS ini pernah diperdagangkan di tahun 2021. Jadi ibaratnya teman-teman yang sangkut cukup lama, kalau sabar bisa kembali masuk atau naik kembali ke harga wajar atau harga pertama kali dia listing. Gitu. Makanya kalau teman-teman di pasar kripto, teman-teman sangkut apalagi dalam udah sangat-sangat parah. Nah, satu-satunya cara adalah hold dan sabar, teman-teman. Siapa tahu harganya bisa balik lagi ke level-level tertingginya dan iOS mencapai hal tersebut. Gitu. Dia mulai rally itu di kisaran November 2023, langsung melesat naik sampai kenaikan, coba kita ukur, kenaikannya sempat 6.500%. Wow, sangat-sangat signifikan. Tapi saat ini pergerakan dari iOS tidak terlalu segreget kemarin karena dari posisi sendiri ini udah mulai agak sedikit terkoreksi. Teman-teman, iOS 2 kali mantul di kisaran level $1. 2 kali kena reject lah ibaratnya seperti itu, dan sekarang harganya udah turun ke 0,04, dan ini bukan level support yang kuat. Terus terang masih ada potensial untuk iOS kembali turun sedikit lagi ke kisaran 0,31. Di sana baru ada level support yang lumayan oke dan juga kuat ya. Kemungkinan baru akan ditahan di level-level tersebut ya, 0,31 atau 0,34. Jadi kalau yang tertarik untuk spekulasi saat ini masih belum ideal. Ya, dan ingat iOS ini punya pengalaman turun cukup dalam. Biasanya sih market juga akan sedikit was-was ya, apalagi kalau history repeat itself. Kalau yang namanya sejarah itu terulang kembali. Investor juga pasti punya ketakutan dan juga was-was, takutnya iOS kembali mengulang apa yang terjadi di tahun 2023 kemarin ya. Jadi untuk saat ini posisinya kita cari aman aja. Kalau teman-teman ada yang trading di iOS, bisa tunggu candle reversal terjadi, dan juga kalau memang mau hold ya jangan lama-lama. Saya rasa seperti itu lebih aman buat kalian, karena saat ini pergerakan dari smart money dari iOS ini benar-benar kecil, teman-teman. Jadi cukup beresiko lah kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang, apalagi dia udah mencapai kenaikan yang lumayan tinggi kemarin. Gitu, ini kan dia udah naik nih sangat-sangat tinggi sampai 6 ribuan %. Biasanya sebuah koin butuh untuk cooling down dulu, untuk kayak mendinginkan suasana dulu, teman-teman. Biasanya akan koreksi dalam beberapa waktu. Ya, ada baiknya memang yang pengen planning untuk long term jangan buru-buru,
Tapi kalau yang mau spekulasi jangka pendek ya oke lah, tunggu di kisaran level 0,34 sampai 0,31 untuk teman-teman yang pengen re-entry dan ya scalping jangka pendek. Oke deh, gitu aja paling buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi teman-teman yang mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andri. Makasih.